Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Super sekali. Salah satu perisai, ini yang mau saya bongkar nih. Perisainya banyak sekali. Dan ini yang kita akhirnya perlu tahu dan perlu memahami ilmu perisai namanya. Ya, ilmu perisai. Jadi ternyata yang kita perlu lakukan hanya ini aja. Yang kita perlu lakukan hanya bagaimana kita membongkar perisainya. Salah satu yang saya bongkar adalah utang. Nih, setelah ini saya mau hipnotis Bapak Ibu semua sehingga akhirnya hutangnya lunas. Ya. Bismillah, ini duduknya agak-agak ini ada mau yang lunas utangnya? Yang mau lunas utangnya duduknya agak benar-benar dikit ya. Gini Bapak Ibu, ini saya kasih tahu konsepnya. Namanya konsep law of projection. Apa itu law of projection? Law of projection berkata bahwa ada laptop, ada proyektor, betul? Kemudian ada layar. Di sini alhamdulillah udah punya layar. Ada proyektor, ada layar, ada laptop. Sekarang pertanyaannya, ini gampang sekali akhirnya menjelaskan seperti ini karena kita sudah mengerti tentang teknologi. Apa yang ada di laptop dengan apa yang ada di layar itu sama atau beda? Sama, pasti sama. Kalau saya pencet spasi, langsung dia berubah. Di laptop berubah, di layar berubah. Betul? Ini namanya law of projection. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah si proyektor ini memancarkan cahaya yang tidak berhenti. Terus gitu. Teng, 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 teng. Sampai akhirnya si laptop itu di layar sama persis. Nah Bapak Ibu, nasib kita itu seperti layar. Nasib kita seperti layar. Dan proyektornya Allah kasih di setiap kita, namanya otak. Otak kita adalah proyektor dan dia ini memancarkan energi teng 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 setiap saat. Jadi dia memancarkan energi berapa kali? Sehari 60.000 kali. Itu namanya kalau dalam hitungan frekuensi 60 Hz. Dia 60.000 kali memancarkan energi. Teng suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar, itu langsung. Nih Bapak Ibu sekarang, yang sekarang sedang berada, ini lagi memancarkan energinya. Pikirannya semua lagi terpancar, ya. Nah, apa yang ada? Laptopnya apa laptopnya? Laptopnya adalah pikiran, nggak kelihatan. Pikiran. Pikiran itu di dalamnya otak. Otak inilah mesinnya. Layarnya nasib kita. Nah, selama ini kita memproyeksikan utang. Utang. Kira-kira jadinya apa di layar? Halo? Utang. Udah cerdas nih. Jadi di layar yang terlihat apa kira-kira? Utang. Sampai kapanpun orang yang berpikir begini sampai mati, sampai meninggal, dia nggak akan pernah lunas utangnya. Percaya sama saya. Kenapa? Karena pikirannya itu diliputi hutang. Hutang. Aduh, nih motor belum bayar, mobil belum lunas, rumah masih KPR. Akhirnya sampai kapanpun, udah pun lunas, akhirnya mau utang lagi. Aduh, ini udah selesai nih, beres nih satu nih. Kita sekarang utang lagi. Terus utang sampai meninggal dunia dia akan terus memiliki utang. Nah, karena konsepnya law of projection gampang. Dalam waktu sedetik saya bisa katakan bahwa utang Bapak Ibu lunas. Gimana caranya? Waktu itu ada yang datang begini, Ustaz, hidup saya hancur. Nah, hidup saya hancur itu energi. Saya bilang, wow, keren. Kok keren sih Ustaz? Iyalah keren. Dia proyeksinya apa? Hancur. Saya apa? Keren. Iya Ustaz, hidup saya itu hancur karena banyak utang. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Ustaz? Dia utang, saya dahsyat. Coba cerita, berapa utangnya? 200 juta Ustaz. Wah, keren banget. Luar biasa nih, ya. Kok luar biasa Ustaz, ini saya udah mau dipenjara nih gara-gara punya utang ini. Gini loh, zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini dipinjemin 1 juta aja nggak gampang loh. Kamu itu dipinjeminnya sampai 200 juta loh.
Berarti kamu tuh orang yang amanah ya. Sampai orang mau percaya sama kamu. Iya juga ya. Iya dong, kamu udah gak punya utang sebenarnya. Yang kamu punya itu amanah. Selama ini kepalanya dia utang. Kapan kebayar kira-kira? Nggak akan pernah kebayar. Ganti, switch, pencet spasi. Pas pencet spasi yang muncul amanah. Maka kalau seandainya dia utang, maka layar utang. Kalau amanah langsung keganti di layar, datang amanah bertubi-tubi padanya. Amanah langsung datang. Sekarang 200 juta itu modal kerja. Setelah itu gitu ya, datang amanah lain berupa customer yang loyal, karyawan yang setia, supplier yang baik hati. Itu amanah yang didatangkan pada dirinya. Jadi saya tanya sama dia, masih punya utang nggak? Nggak punya, Ustaz. Yang dipunya apa? Amanah. Wah, subhanallah. Hiduplah dengan begitu, insya Allah nanti amanahnya akan bertambah-tambah. Sekarang saya mau tanya di ruangan ini, nggak tahu kalau di bawah pada ngerti nggak? Saya mau tanya, masih ada yang punya utang? Halo? Hah? Masih? Oh, belum paham berarti. Sekarang saya mau tanya sekali lagi. Masih ada yang punya utang di sini? Hah? Sekali lagi saya mau tanya. Yang jawab banyak berarti ngantuk. Saya mau tanya sekali lagi. Ada yang masih punya utang di sini? Udah nggak ada? Yang punya apa? Amanah. Udah nikmati aja hidup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan amanah. Maka itu amanah. Dulu Allah kasihin itu. Kita lagi butuh banget. Pas kita datang ke orang bawa proposal, ternyata subhanallah dia percaya sama kita. Oke, saya kasih 200 juta. Itu amanah, itu rezeki sebenarnya. Tapi kita selama ini ngomongnya apa? Utang. Kok ya rezeki dibilang utang? Ini dosa namanya. Dosa satu. Ini perisai kita. Karena kita menganggap utang sebagai azab buat kita. Padahal itu adalah rezeki yang harus kita jaga amanahnya baik-baik. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.